Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahira. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2022-433 dan mata kuliah pengantar filsafat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah hak membela diri itu penting. Baik, jadi hak membela diri itu sangat penting karena merupakan salah satu hak dasar setiap manusia untuk melindungi diri, orang lain, dan kepentingan yang sah dari ancaman atau serangan yang melanggar hukum. Namun, pelaksanaannya memiliki batas-batas yang diatur oleh hukum agar tidak berubah menjadi tindakan balas dendam atau kekerasan yang berlebihan. Selanjutnya, ada pengertian hak membela diri. Jadi, hak membela diri adalah hak seseorang untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang nyata dan melawan hukum. Dalam konteks hukum, tindakan ini sering disebut sebagai pembelaan terpaksa. Namun, mengapa hak membela diri itu penting? Jadi yang pertama, untuk melindungi keselamatan jiwa. Jadi setiap orang berhak mempertahankan hidup dan keselamatan dirinya ketika menghadapi ancaman yang membahayakan. Kedua, menjadi hak asasi manusia. Hak untuk hidup, merasa aman, dan memperoleh perlindungan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak membela diri mendukung perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Yang ketiga, untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Jadi tindakan membela diri dapat menghentikan serangan sehingga mencegah korban mengalami luka, kehilangan harta benda, atau bahkan kehilangan nyawa. Keempat, untuk memberikan rasa aman. Jadi yaitu mengetahui bahwa seseorang memiliki hak untuk melindungi dirinya dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi berbahaya. Yang kelima, untuk mendukung penegakan keadilan. Jadi dalam kondisi tertentu, hukum mengakui bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tindakannya benar-benar merupakan pembelaan diri yang sah. Selanjutnya, adapun batas-batas hak membela diri. Jadi, hak membela diri bukan berarti seseorang bebas melakukan kekerasan. Agar dapat dibenarkan secara hukum dan etika, umumnya harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, ada ancaman atau serangan yang nyata, bukan sekedar dugaan atau rasa takut tanpa dasar. Kedua, tindakan dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain, bukan untuk membalas dendam. Yang ketiga, pembelaan dilakukan saat ancaman masih berlangsung atau sangat segera terjadi. Yang keempat, tindakan yang dilakukan harus proporsional, yaitu tidak melebihi tingkat ancaman yang dihadapi. Yang terakhir, berhenti ketika ancaman telah berakhir. Jadi contohnya, seseorang didorong dan dipukul oleh pelaku. Ia menangkis dan mendorong pelaku agar dapat melarikan diri. Ini dapat menjadi contoh pembelaan diri yang proporsional. Jadi jika pelaku sudah berhenti menyerang atau melarikan diri, kemudian korban mengejar dan menganiaya, tindakan tersebut umumnya tidak lagi termasuk pembelaan diri karena ancaman telah berakhir. Selanjutnya, adapun menurut perspektif moral, jadi secara moral, membela diri dianggap dapat dibenarkan karena bertujuan melindungi kehidupan dan keselamatan. Namun, nilai-nilai etika juga menekankan bahwa kekerasan hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan sebatas yang diperlukan untuk menghentikan ancaman. Selanjutnya, menurut perspektif hukum di Indonesia. Jadi dalam hukum pidana Indonesia dikenal konsep pembelaan terpaksa, yaitu keadaan ketika seseorang melakukan tindakan untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Jadi apabila syarat-syarat pembelaan terpaksa terpenuhi, tindakan tersebut dapat menjadi alasan yang membebaskan seseorang dari pidana. Penilaiannya bergantung pada fakta dan bukti dalam setiap kasus. Jadi kesimpulannya, hak membela diri itu penting karena melindungi hak hidup, keselamatan, dan keamanan setiap orang. Jadi namun, hak ini harus digunakan secara bertanggung jawab hanya ketika benar-benar diperlukan dan dalam batas yang proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, hak membela diri berfungsi sebagai perlindungan yang sah, bukan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan yang berlebihan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.